Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lina Freya. Aku adalah seorang hijab cosplayer yang sudah cosplay dari tahun 2013. Aku sering banyak bikin video-video tentang pengetahuan hijab cosplay di TikTok, di Instagram maupun di YouTube aku. Dan di video kali ini, di episode yang ketiga, aku mau membahas tentang panduan cara memilih karakter yang baik itu agar kita tidak salah memilih karakter ketika kita ingin cosplay pakai hijab. Sebelumnya, aku sudah pernah membahas tentang panduan pemilihan karakter ini di TikTok aku, tapi aku pengen nge-remake. Jadi biar aku bisa share di YouTube aku juga, dan ini juga penjelasannya agak sedikit panjang. Jadi ini adalah dasar-dasar cara kita memilih karakter dalam cosplay hijab. Jadi aku membaginya ke 3 zona ya. Jadi ada zona merah, ada zona kuning, dan juga zona hijau. Kalau misalnya kalian lihat di video aku sebelumnya, aku tuh nyebut yang tengah ini zona ungu. Tapi sekarang aku ubah jadi kuning, karena menurut aku merah, kuning, hijau itu kan sesuatu yang lebih pas gitu ya. Apalagi kuning ini kan kalau nggak berhenti ya jalan, atau nggak kayak siap-siap berhenti, atau nggak siap-siap jalan gitu. Istilahnya tuh kayak di tengah-tengah. Oke, apa itu zona merah, zona kuning, dan zona hijau? Nah, untuk kita akan bahas yang zona merah dulu. Zona merah ini adalah zona di mana karakter-karakter ini adalah kelompok-kelompok yang tidak boleh dikosplaykan sama sekali, bahkan memiliki kontroversial yang sangat tinggi. Tidak ada sisi hijaunya sama sekali, apalagi ke kuning. Apa sih ciri-ciri karakter yang ada di zona merah itu? Yaitu karakter-karakter yang memiliki unsur EHY, atau itu ecchi, hentai, yuri, atau yaoi. Dan juga karakter-karakter yang misalnya nih memiliki simbolisasi agama yang secara real atau simbolisasi agama tertentu. Dan juga misalnya karakter ini tuh karakternya kayak iblis banget, atau karakter-karakter demon yang kayak udah jelas-jelas gitu ya. Tapi ini karakter setan atau kayak karakter hantu gitu tuh yang benar-benar dia adalah perwakilan dari setan gitu ya, bukan yang demon tapi yang kayak alat fantasi atau yang kayak lucu-lucuan gitu. Enggak, ini yang kayak emang benar-benar wujudnya tuh kayak real gitu. Mungkin kalian lebih tahu ya seperti apa. Nah, zona merah ini adalah karakter-karakter yang tidak boleh dikosplaykan. Terus ya, misalnya kalian itu nemu karakter yang bajunya lucu banget, ya misalnya kayak Shizuku-tan, tapi dia mengandung unsur ecchi, hentai, atau eroge gitu yang sangat-sangat kental banget dan tidak ada sisi hijaunya sama sekali. Aku saranin pokoknya kalian jangan cosplayin karakter itu. Bahkan di komunitas aku nih, komunitas hijab cosplay gallery, di bagian aturan kolaborasinya karakter ini sudah kita coret ya. Jadi tidak boleh dikosplaykan karena memang mengandung unsur yang red flag sama sekali. Walaupun aku tuh kayak masih sering ya banyak hijab cosplayer yang mengcosplaykan karakter ini karena memang ngerasa karena bajunya lucu atau kostumnya lucu. Nah, buat aku sendiri nih, misal kalian ngerasa itu kostumnya lucu, lebih baik kalian nggak usah cosplay sekalian, lebih baik cari aja gitu outfit maid atau outfit lolita-lolitaan yang seperti maid gitu. Jadi istilah kalian nggak cosplay tapi itu outfitnya lucu. Jadi kayak kalian tuh kayak main fashion aja, main fashion inspired dan tidak usah cosplay. Itu akan lebih baik menurut aku. Apalagi kan kalau karakter Shizuku-tan ini kalau kita cosplay ke versi hijab tentunya tuh emang udah hot karakter, apalagi ketika dipakai buat lomba cosplay dan dia menang gitu. Sebenarnya kan ketika cosplay itu kan juga gayanya bukan gaya yang atau hentai itu ya, tapi masalahnya di seri aslinya itu benar-benar tidak ada sisi hijaunya sama sekali. Jadi walaupun kita mengubah ke versi hijaunya, itu jatuhnya tuh kayak hot karakter. Jadi aku sangat-sangat tidak merekomendasikan karakter ini untuk dikosplaykan. Lalu karakter yang ada di list merah lagi tuh kayak seperti karakter-karakter kakek guru. Jujur dari awal aku nonton animenya, ngikutin ceritanya sampai akhir, itu benar-benar tidak ada unsur-unsur yang lepas dari judi. Semuanya itu judinya sangat kental-kental sekali. Bahkan kalau misalnya kita cosplay nunjukin kartu aja itu udah nunjukin judi. Jadi bukan ke gamenya. Ya mungkin akan ada perdebatan ya. Tapi kalau aku sih memang tidak merekomendasikan karakter ini untuk dikosplaykan karena ya udah nggak ada sisi hijaunya sama sekali. Ini kayak emang benar-benar pure. Lalu karakter-karakter cross dress ya. Aku sering bilang itu di video-video aku di TikTok maupun di YouTube, kalau misalnya kita tuh hijab cosplayer itu tidak boleh nge-cross dress karena kita itu dilarang untuk menyerupai laki-laki. Tapi aku akan membuat video ini pembahasannya lebih detail lagi di segmen yang berbeda, di video yang berbeda. Jadi nanti aku akan bahas mulai dari kenapa kita nggak boleh cross dress, kalau misalnya kita nemu karakter siapa itu gimana, sampai kalau misalnya kita nemu karakter yang transgender itu apakah harus di-cosplaykan, apa tidak boleh di-cosplaykan. Nah, nanti aku akan bahas itu di video yang khusus di segmen yang khusus ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke panduan pemilihan karakter di zona ini. Jadi zona merah itu pokoknya kalian ingat-ingat aja ya. Jadi yang mengandung unsur EHY atau mengandung unsur yang keagamaan yang sangat kental, terus mengandung unsur yang bertolak belakang dengan agama, tapi itu juga tidak ada sisi hijaunya sama sekali untuk dikosplaykan. Jadi itu sangat red flag dan rancun banget, nggak boleh ya. Terus karakter yang kayak misalnya nih kayak Albedo yang dari Overlord, kan waktu itu kan pernah ada yang bertanya juga di konten aku, dan aku udah pernah bahas kalau sejauh aku mencari tahu tentang karakter ini memang itu tidak ada sisi hijaunya sama sekali yang menurut aku pantas gitu buat dikosplayin karena memang sifatnya seperti itu, bajunya juga seperti itu. Walaupun bajunya bisa dikonversi ke versi hijab, tapi karakteristiknya tidak ada yang hijau-hijau yang bisa dikosplaykan. Jadi aku sarankan itu
tidak usah di-cosplaykan dan jangan di-cosplayin sama sekali. Nah, untuk yang kedua ini adalah yang zona kuning. Zona kuning ini adalah zona di mana karakter tersebut ada sisi merah dan ada sisi hijaunya. Jadi karakternya ada sisi kontroversialnya, tapi di sisi lain ada sisi hijau yang masih bisa kita cosplaykan. Nah, di zona kuning ini kita memilih karakter yang ada sisi hijaunya itu untuk kita cosplaykan ya. Oke, sebagai contoh ya, misalnya karakter seperti Boa Hancock. Itu kan karakternya kan memang seksi-seksi, seksual gitu. Nah, anak lagi dari bagiku seksi banget. Itu ada sisi kontroversialnya, tapi di sisi lain ada sisi hijau yang masih bisa kita cosplaykan. Yang masih bisa kita cosplaykan itu seperti sisi dia adalah sebagai seorang princess atau sebagai seorang putri atau sebagai seorang yang bucin. Pokoknya ada sisi hijau yang masih bisa kita cosplaykan. Tinggal dimana kostumnya itu harus kita konversi ke versi hijab dengan cara yang baik dan benar dan menghilangkan sisi seksualnya ya. Jadi ini maksudnya ke zona kuning. Terus aku memang gak terlalu menyarankan karakter-karakter yang zona kuning ini untuk harus di highlight sebagai highlight cosplay kamu atau harus yang kayak turun panggung gitu. Tapi kalau misalnya kamu pengen cosplay karakter yang zona kuning ini untuk harus turun atau pengen turun ke panggung ya, kalian benar-benar memplay karakter itu dari sisi yang benar aman ya. Jangan memplay karakter yang sisi-sisi yang kayak sifat-sifat atau gaya-gaya yang seksualnya atau gaya-gaya yang gemulai yang bikin lekuk-lekuk tubuh. Misalnya mungkin kayak Milo itu kan kayak harus nari-nari itu kan bikin kemolekan gitu. Kalau misalnya karena kalian versi jadi kalau narinya tuh ya udah sewajarnya aja, jangan yang terlalu berlenggak-lenggok. Kayak misalnya contoh Milo ya. Bisa juga kalian kalau misalnya mau cosplay Milo nih, udah face yang pakai pedangnya aja tuh, cilat-cilat gitu. Jadi kalau yang untuk nari-narinya mungkin takutnya kan ada gerakan-gerakan yang terlalu gemulai atau yang terlalu yang menunjukkan seksualnya gitu. Jadi lebih amannya itu pakai yang versi pedangnya. Terus untuk karakter seperti Barbara, Rosaria, dan Yemiko. Nah, kenapa aku masukin 3 karakter ini ke zona kuning bukan di zona merah? Karena aku bahas dari Barbara dan juga Rosaria ya. Oke lah, mereka itu memang adalah seorang biara gitu di game Genshin Impact-nya. Tapi karakter biara ini juga diambil dari agama kayak cuma inspirasi doang dan bukan murni agama Kristen gitu. Buktinya mereka juga nyembah Arthur, dan yang dimana juga agama di sini tuh istilahnya tuh kayak fantasy gitu ya, bukan yang benar-benar diambil dari keyakinan yang real. Makanya tuh mesti masukin ke list zona kuning. Dan kalau misalnya kalian mau cosplayin karakter ini, ya udah jangan mengcosplay karakter mereka yang ala-ala biar itu misalnya lagi berdoa atau gimana. Tapi play aja karakter misalnya kayak Barbara itu lah karakter idolnya atau karakter jadi itu misalnya karakter itu. Nah, kalau untuk Rosaria itu tuh sebenarnya gimana cara kita mengkonversi kostumnya lebih ke hijab friendly aja sih, karena kan Rosaria itu kan kostumnya terlalu seksi. Nah, itu gimana caranya biar dikonversi ke hijab yang lebih friendly dan masih bisa cocok gitu karakternya. Dan kita juga memplaynya bukan ala-ala ketika dia di penjara atau gayanya, tapi kita memplay karakternya itu ketika dia menyerang musuh atau memplay karakter yang ketika dia diserang ciat-ciat. Lalu untuk Yemiko ya, memang dia mungkin agak sedikit kontroversial untuk ada karakter pendetanya ya. Tapi kalau misalnya kita telusuri sebelumnya tuh kayak karakter anime lain tuh sebenarnya banyak ya yang kayak Yemiko juga yang lainnya tuh kayak karakter priestess juga sama seperti dia, tapi masih bisa kita cosplayin karena itu juga mungkin pendetanya bukan sesuatu yang istilahnya tuh kayak kental banget gitu kan. Apalagi dia itu adalah seorang bujia ya, tapi mungkin kita masih bisa nge-cosplayin play gitu sisi dimana ketika dia bukan sebagai seorang pendeta ya. Tapi berhubung mungkin Yemiko ini memiliki kontroversial yang cukup tinggi, jadi mungkin aku nggak terlalu nyaranin kalian jadi Yemiko untuk turun ke panggung atau turun cosplay ya. Walaupun memang mau turun ya harus hati-hati memplay karakternya, tapi berhubung karena kontroversial yang cukup tinggi, jadi menurut aku untuk turun panggung atau untuk turun cosplay atau untuk harus di highlight menjadi cosplay karir kalian ya aku nggak terlalu nyaranin. Jadi ini tuh kayak untuk meminimalisir drama aja, untuk kebaikan kita sendiri juga, jadi biar hati kita tuh lebih tenang untuk menghindari kontroversi yang ada. Nah, itu adalah beberapa contoh karakter-karakter dari di zona kuning dan juga di zona merah, dan aku yakin banget kalian pasti punya perbedaan tersendiri. Mau masukin list karakter kalian ke merah atau ke kuning itu pasti kalian punya penyakit masing-masing dan yang berbeda-beda, itu juga nggak masalah, itu cara kalian. Yang penting kalian udah tahu ciri-ciri karakter itu masuk merah atau kuning itu seperti apa. Inilah pentingnya juga kita tuh harus menelusuri karakter tersebut itu lebih dalam ya. Lalu untuk karakter hijau ini sebenarnya nggak perlu kita jelasin lagi. Ini adalah karakter-karakter yang sangat aman kita cosplaykan. Contohnya seperti aku yang sedang mengcosplaykan Chloe. Karakter ini tuh kostumnya itu ketutup, terus nggak yang seksi, nggak perlu kita konversi dari seksi ke versi ramah-ramah atau versi tutup ya. Tapi memang karakter-karakter ini sangat aman, jauh dari zona-zona kontroversial atau jauh dari zona red flag tadi. Kostumnya juga tertutup secara sempurna. Intinya ini yang zona hijau ini aman lah, kita tuh bisa lah mengcosplaykan karakter ini untuk cosplay karir kita, entah mau jadi highlight cosplay kita, mau dikomersialin atau turun ke panggung dan ke kompetisi cosplay ya. Nah, oke, segitu dulu pembahasan dari aku mengenai panduan pemilihan karakter di hijab cosplay ini. Semoga bisa memberikan insight buat kalian para newbie cosplayer ataupun buat kalian yang penasaran gitu tentang hijab cosplay, ingin menambah pengetahuan. Kalau misalnya kalian suka sama video dan pembahasan aku ini, jangan lupa follow aku di TikTok, di Instagram, dan juga subscribe channel YouTube aku juga. Kalian bisa cari playlist agar menjadi hijab cosplayer yang baik. Kalian bisa nonton semua video-videonya. Kalau misalnya kalian lagi gabut atau lagi nggak ada kerjaan ya, kalian nonton aja gitu semuanya sampai habis, biar kalian bisa mendapatkan insight atau wawasan tentang hijab cosplay dari aku.
Oke, segitu dulu aja. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan di kolom komentar, jangan lupa komen yang sopan, yang baik, dan jangan komen hate ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.